Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akram SM dari jurusan PAI. Ingin mempresentasikan atau menjelaskan materi dari mata kuliah dasar-dasar pendidikan, yakni materinya ialah demokrasi pendidikan. Yang pertama, demokrasi menurut kamus hukum yaitu di dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan demokrasi, atau di dalam istilah bahasa Belanda dikenal dengan demokratik. Jadi demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan di mana segenap rakyat turut serta memerintah melalui perantaraan wakil-wakilnya atau pemerintah rakyat. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa demokrasi pendidikan adalah proses perbuatan mendidik yang mengutamakan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua peserta didik. Selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi pendidikan. Yang pertama, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan nilai-nilai luhurnya. Yang kedua, wajib menghormati dan melindungi hak asasi manusia yang bermartabat dan berbudi luhur. Yang ketiga, mengusahakan suatu pemenuhan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran nasional dengan memanfaatkan kemampuan pribadinya dalam rangka mengembangkan kreasinya ke arah perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek tanpa merugikan orang lain. Selanjutnya, pelaksanaan demokrasi pendidikan di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi pendidikan di Indonesia pada dasarnya telah dikembangkan sedemikian rupa dengan menganut dan mengembangkan asas demokrasi dalam pendidikannya, terutama setelah diproklamasikannya kemerdekaan hingga sekarang. Pelaksanaan tersebut telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti berikut. Yang pertama, Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Ayat yang pertama, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Ayat yang kedua, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 5, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Pasal 6, setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan tamatan pendidikan dasar. Pasal 7, penerimaan seseorang sebagai peserta didik dalam suatu satuan pendidikan diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dengan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan. Pasal 8. Yang pertama, warga negara yang memiliki kelainan fisik dan atau mental berhak memperoleh pendidikan luar biasa. Yang kedua, warga negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh perhatian khusus. Yang ketiga, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Jika kita memahami kembali kajian lama tentang demokrasi menurut pandangan Islam, maka jelas konsep pengertiannya berbeda dengan konsep pengertian demokrasi di barat, di timur, dan sebagainya. Acuan pemahaman demokrasi dan demokrasi pendidikan dalam pandangan ajaran Islam, rumusannya terdapat dalam beberapa sumber di bawah ini. Yang pertama, Surah Asy-Syura ayat 38 yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka,
dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan dalam surah An-Nahl ayat 34 yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Selanjutnya, jurnal hasil penelitian demokrasi pendidikan. Upaya menuju demokratisasi pendidikan oleh Teguh Sihono, staf pengajar Fakultas Ekonomi. Kurikulum adalah inti dari sebuah sekolah. Apabila terjadi demokratisasi pengembangan kurikulum seperti diberlakukannya KTSP semenjak tahun 2006, ini membuktikan suatu demokratisasi pendidikan di tingkat sekolah telah terjadi. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum satuan pendidikan, kalender akademik, dan silabus yang disusun dan dilaksanakan pada setiap tingkat satuan pendidikan. Yang semuanya ini mentransformasikan otonomi dan demokratisasi pendidikan pada tingkat sekolah atau satuan pendidikan. Pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang memberikan hak dan kebebasan keterlibatan masyarakat, otoritas pengelolaan, institusi pendukung, dan pihak yang mendukung masyarakat. Selanjutnya, demokratisasi pendidikan dalam pendidikan Islam. Fatur Rahman. Demokrasi pendidikan adalah demokrasi yang memberikan kesempatan pendidikan yang sama kepada semua orang tanpa memandang ras, suku, keyakinan, warna kulit, dan status sosial. Prinsip-prinsip demokrasi dapat diterapkan dalam sistem pendidikan Islam karena pada dasarnya Islam memberikan kebebasan kepada individu atau peserta didik untuk mengembangkan nilai-nilai fitrah yang ada pada dirinya sejalan dengan pengembangan zaman. Demokratisasi pendidikan dalam pendidikan Islam tercermin dalam aspek pertama, tauhid, paradigma pembebasan; kedua, syura, wahana keterbukaan; ketiga, al-adlu, masyarakat tanpa kelas; keempat, amar ma'ruf nahi mungkar, tauhid, beramal saleh, bertakwa, dan ulul albab; kelima, prinsip tawassut, prinsip moderasi; dan keenam, kewajiban dan hak asasi manusia dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, pendidikan demokrasi dan budaya demokrasi konstitusional Bambang Yuniarto. Sistem pendidikan dengan penerapan pola kedisiplinan yang ketat dengan seperangkat atribut dan kebiasaan sikap ala militer telah menyermai terpeliharanya kesepakatan tidak formal atau tidak tertulis secara sistemik tentang sikap dan perilaku senioritas yang dimaknai bahwa siswa junior harus menghormati siswa senior dengan seperangkat sikap ketundukannya. Dalam batas tertentu, siswa-siswi SMA memelihara sikap senioritas dalam makna di atas. Perasaan ini dan sikap ini menguat manakala mereka hidup bersama dalam asrama, walaupun siswa senior dilarang melakukan kontak fisik dan perpeloncoan. Hal ini tertulis secara jelas dalam tata tertib sekolah. Hak-hak asasi siswa dalam hal ini terjamin dalam aturan yang telah disiapkan sekolah. Selanjutnya, demokrasi pendidikan
Islam Siti Romlah Sekolah Tinggi Agama Islam Pancawahana Bangil, Indonesia. Demokrasi tentunya dapat membentuk karakter komponen masyarakat yang mampu menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan dan perbedaan dalam kemajemukan masyarakat. Oleh karena itu, inisiatif kebijakan demokrasi dapat meliputi kebijakan desentralisasi, konsekuensi kebutuhan sumber daya manusia yang memadai, fasilitas penunjang pembelajaran yang memadai, dan mengarah pada keragaman aspek potensi manusia individu. Sistem demokrasi merupakan bentuk tindakan yang menghargai perbedaan prinsip, keragaman, atau heterogenitas dari nilai-nilai masyarakat di suatu negara. Konsekuensi logis dari penerapan demokrasi adalah memberikan kebebasan bertindak pada setiap orang menurut kehendaknya dalam batas-batas normatif tertentu. Terbentuknya budaya demokrasi di suatu negara sangat ditentukan oleh penerapan sistem pendidikan yang berlaku. Demokrasi dalam pendidikan Islam membawa konsekuensi bagi terbentuknya desentralisasi kewenangan, di mana pengelolaan pendidikan akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan langsung baik pengelolaan tenaga kependidikan maupun masyarakat dalam menciptakan isi atau materi sistem pembelajaran, termasuk mengembangkan kualitas pendidikan siswa. Di sisi lain, demokrasi pendidikan juga akan berdampak pada aspek kurikulum, efisiensi administrasi, pendapatan dan biaya pendidikan, serta pemerataan pendidikan publik. Selanjutnya, penanaman nilai demokrasi dalam boarding school di SMP IT Islam Terpadu Ihsanul Fikri, Kabupaten Magelang. Ani Lailatus Sarifah. Relevansi penanaman nilai demokrasi dalam boarding school di SMP IT Ihsanul Fikri, Kabupaten Magelang dengan pendidikan moral Pancasila terletak pada cara atau proses pendidikannya, baik penanaman nilai demokrasi maupun pendidikan moral Pancasila dilakukan melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila. Nilai demokrasi merupakan perwujudan dari sila keempat Pancasila karena demokrasi di Indonesia berlandaskan pada Pancasila. Dengan demikian, penanaman nilai demokrasi juga merupakan bagian dari pendidikan moral Pancasila. Mungkin hanya itu penyampaian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.